Good morning everyone. Good morning student. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kimia kita masih mengenai sifat koligatif larutan. Minggu lalu kita sudah mempelajari satuan konsentrasi larutan yaitu molaritas dan molalitas. Hari ini kita akan mempelajari konsentrasi larutan yaitu fraksi mol. Fraksi mol atau X menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total dalam larutan. Rumusnya N atau mol sama dengan massa per massa molekul relatif atau MR. XT sama dengan NT per NT ditambah NP. XP sama dengan NP per NT ditambah NP. XT ditambah XP sama dengan 1. Keterangan XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, XP sama dengan fraksi mol pelarut, NT sama dengan mol zat terlarut, dan NP sama dengan mol pelarut. Example, tentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 15 gram asam cuka atau CH3COOH. Penyelesaian yang diketahui di soalnya yaitu yang pertama massa air atau pelarut sama dengan 90 gram. Kemudian massa asam cuka atau zat terlarut sama dengan 15 gram. Yang ditanya XT dan XP atau fraksi mol zat terlarut dan pelarut. Nah, kita cari untuk sebelum kita cari harga molnya, kita cari dulu harga MR asam cuka dan MR airnya. MR asam cuka sama dengan 60, MR air sama dengan 18. Nah, kemudian kita cari mol asam cukanya. Masukkan rumusnya mol sama dengan massa per MR. 15 per 60 sama dengan 0,25. Kemudian kita cari mol H2O atau mol airnya. Mol sama dengan massa per MR. Kita masukkan harga massanya 90 dan MR-nya 18, maka hasilnya 5. Kemudian kita cari fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarutnya. Kita masukkan yang pertama yaitu XT. XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Kita masukkan harga NT-nya 0,25, kemudian per harga NT 0,25 ditambah 5, maka hasilnya 0,05. Kemudian kita cari harga fraksi mol pelarutnya yaitu XP, rumusnya NP per NT ditambah NP. Kita masukkan harga NP-nya 5, kemudian per NT-nya 0,25 ditambah 5, hasilnya 0,95. Contoh soal yang kedua, hitunglah fraksi mol glukosa di dalam larutan glukosa 36%, MR glukosa 180 dan MR air sama dengan 100 dan MR air sama dengan 18. Penyelesaian, misalnya dianggap massa larutan keseluruhan adalah 100 gram, maka massa glukosa atau massa zat terlarut sama dengan 36 gram. Kemudian massa air atau massa pelarut sama dengan 64 gram. Nah, 64 ini berasal dari 100 dikurang 36, hasilnya 64. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu kita cari mol glukosa dan mol airnya. Nah, mol glukosa sama dengan massa per MR sama dengan 36 per 180 sama dengan 0,2. Kemudian mol air sama dengan massa per gram sama dengan 64 per 18 sama dengan 3,56. Kita cari fraksi molnya. Yang pertama yaitu fraksi mol zat terlarutnya atau XT. XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Kita masukkan harga NT-nya 0,2 per NT 0,2 ditambah NP 3,56. Maka harganya yang kita dapat 0,053. Kemudian kita cari fraksi mol pelarutnya atau XP. Sama dengan NP per NT ditambah NP. Sama dengan 3,56 per 0,2 ditambah 3,56 sama dengan hasilnya 0,947 atau 947. Nah, mungkin sekian pelajaran dari Miss. Nah, di sini ada Miss berikan soal latihan kimia, silahkan dikerjakan.
di buku tugasnya masing-masing. Jadi sekian pertemuan materi kita tentang sifat koligatif larutan. Thank you for today, student.